jendela dan pintu luar. Nah, jadi malam-malam itu dia tertidur mendusin gitu. Kayak mendusin, tau gak mendusin itu bahasa apa sih? Atau terbangun gitu. Nah, ketika terbangun itu dia melihat penampakan pocong. Welcome to channel. Kenalkan, saya Sauki dari DS Channel, dimana konten menceritakan kisah-kisah misteri. Sebelumnya saya sarankan untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng jika kalian ingin mengetahui cerita-cerita saya selanjutnya. Saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri. Ketika itu awal kejadiannya sekitar 2 tahun yang lalu, di mana saya bekerja di suatu tempat. Waktu sudah bulan Ramadan ya. Jadi bos saya menyuruh saya untuk menjaga rumahnya, sedangkan dia pulang mudik ke Sumatera. Nah, di situ saya disuruh jaga sendiri gitu. Jadi saya minta untuk teman saya 2 orang untuk menemani saya menginap atau menjaga rumah tersebut. Sebelumnya juga saya pernah mendengar cerita-cerita horor di rumah itu dari tetangga-tetangga. Mungkin itu hanya biasa lah, paling penunggu yang nggak berani nampakin lah. Akhirnya pada suatu malam kejadian itu terjadi, dan itu baru pertama kalinya saya seumur hidup mengalami cerita misteri kayak gitu. Saya juga bukan termasuk orang yang peka terhadap yang mistis-mistis. Jadinya saya takut juga gitu sama cerita-cerita hal-hal yang seperti itu. Oke, pada suatu hari ini saya berdua sama teman saya itu namanya Yudi. Di situ saya sedang asik menonton. Kejadiannya itu di ruang tamu. Ketika saya asik menonton, tiba-tiba itu terdengar suara cekikikan gitu. Jadi saya kira itu suara orang iseng dari luar gitu. Lalu saya membuka pintu, saya cari, saya teriaki, "Woi, jangan berisik." Ya, saya kira itu kan orang bocah-bocah yang lagi iseng gitu. Itu kejadian pukul 10 atau jam 11 malam gitu. Saya kurang tahu juga, lupa saya. Di situ saya kira yang ketawa itu tetangga sebelah gitu. Ada itu tetangga sebelah, anak umur-umur bocah gitu, kadang-kadang saya juga bercanda juga sama dia. Jadi saya kira dia gitu. Saya teriakin dah tuh, ya kan? Saya teriakin, dia nggak ada jawaban gitu. Aku pikir sudahlah ya kan. Teman aku tuh si Idu itu juga dengar gitu. Dia mendengar suara cekikikan itu. Akhirnya tuh ya saya kira anggap bercanda lah, orang sebelah tetangga ya kan. Oke lah, saya nonton lagi. Nah, sedangkan teman sebelum itu saya sudah ngabarin teman saya juga agar segera datang kemari gitu. Sebelum diketawain itu saya memang sudah hubungi dia agar main ke sini, nginep di sini. Nah, ternyata pas nggak lama dia datang ngetok pintu, dan katanya dia dengar suara tawa itu, cekikikan itu. Suaranya cekikikan itu agak jauh gitu, tapi dia dengar. Sedangkan saya nih yang kedua kalinya udah nggak dengar. Saya dan teman saya itu yang sudah datang itu, Yudi itu, nggak dengar. Dia kan nanya tuh, "Sau, lu denger gak tawa tadi?" "Kapan?" "Barusan." "Iya barusan tuh." "Enggak, gua nggak denger." Begituin kan. Dan dia pun tetap ngotot gitu. Maksudnya tuh ngotot itu apa sih, maksa gitu. "Lu denger sih, masa gue doang yang denger?" kata dia begitu. Dan itu gue sumpah, gue yang kedua itu gue nggak kedenger gitu. Gue dengar itu yang pertama doang. Bulu kuduk gue sih sempet merinding juga gitu di situ kan, di rumah itu. Dan itu pun juga baru pertama kali kalau itu bener gitu. Akhirnya kita bertiga ini penasaran kan, itu siapa yang ketawa itu. Nah, keluarlah saya, Idui, dan Acim. Teman saya yang baru datang itu namanya Acim ya. Keluarlah saya bertiga, seret. Ketika saya keluar itu ya ada bapak-bapak juga katanya dengar suara tetangga ya. Bapak itu tetangga, dia dengar juga. Dan ternyata ini bapak-bapak itu memang melihat suatu sosok Mbak Kunti yang sedang nongkrong di genteng sambil ketawa cekikikan gitu. Dia sih ngeliatnya gitu, dan bapak-bapak itu berani gitu ngusir-ngusir itu. Jujur saya juga nggak ngelihat gitu. Nggak ngeliat penampakan itu, cuman bapak itu ngelihat katanya. Dia itu di genteng terbang ke arah sana, jauh dari rumah itu ya, dari rumah yang saya inepin itu. Ketika itu saya masih nggak percaya kan. Saya pikir ini anak bocah nih. Ini bocah kali ini yang ketawa malam-malam ini nih. Akhirnya tuh pagi tuh datang, dan saya temu dengan tuh bocah tuh yang sering saya ajak bercanda juga, namanya Kori ya. Saya tanya
nanya, Kor, lu malam-malam iseng banget dah lu. Iseng kenapa ya bang, katanya gitu. Lu semalam ketawa-tawa lu gitu bang, cekikikan lu, gangguin aja lu. Sumpah bang, kata dia, sumpah bang bukan gue yang ketawa, gue semalam lagi di rumah, lagi tidur. Nah lo di situ gue merinding, ternyata tuh emang beneran. Bukan itu aja sih, emang di situ emang ceritanya emang sudah mistis. Ini dari sudut pandang temen gue ya, yang dulu kan jadi tuh rumah itu sempet dipakai buat konveksi, buat konveksi itu. Nah karyawannya itu kan pada tidur situ. Jadi rumah itu ada 2 kamar. Pertama ditempatin bos saya. Nah kamar kedua itu untuk kantor. Nah dari ruang tamu terus ke belakang-belakangnya itu dipakai untuk mesin jahit dan meja gosok, meja potong untuk pola gitu kan. Kalau di konveksi gitu kan ada buat motong bahannya. Nah di situ dia itu tidur malam-malam, kayak mendusin gitu kan, kayak apa sih namanya itu, coba kalau kamu tahu itu namanya apa sih kalau ayap-ayap gitu, silakan di komen di bawah. Jadi tuh dia tuh tidurnya kayak tidur enggak gitu. Nah jadi ketika itu dia nggak sadar itu yang duduk di meja gosok itu siapa gitu, kayak anak cewek cuman baju hitam semua, dia cerita gitu. Nah dijelasin lagi kan, setelah itu dia jelasin lagi, dipertegas lagi, ternyata itu memang bener Mbak Kunti, mungkin penunggu rumah itu juga ya. Itu cerita dari yang dulu pernah kerja di situ. Saya kebetulan kenal juga itu dengan orangnya. Terus juga ada lagi saya kenal dengan pembantunya. Jadi itu kalau saya manggil pembantunya itu Mbok. Mbok karena kan dia udah tua juga, yang suka bersih-bersih kan. Cuman dia itu kerja itu bersih-bersihnya pagi sama sore menjelang maghrib gitu kan. Habis maghrib dia pulang, besok gitu lagi kerja lagi pagi. Nah waktu itu juga Embo ini cerita ke saya, tanya jadi tuh waktu dia nyapu gitu dari dapur kamar mandi dapur baru ke depan. Nah setelah itu pas dia baru nyapu sampai ruangan tengah atau ruangan agak depan, dia itu mendengar suara jatuh gitu, dubuk dari atas. Jadi itu di atas, saya ceritain lagi, di atas itu ada kamar, di atas itu kamar, 1 lantai kamar. Nah dia pakai tangga yang muter ya kan. Jadi pas lagi nyapu itu dia dengar suara jatuh gitu kan, dikirain apa kan, dikirain ada barang jatuh atau gimana. Pas dia nengok belakang itu ternyata hantu berbulu hitam. Saya juga merinding pas dengar dia cerita. Saya juga tadi nggak percaya kan sama dia, sama Mbo itu. Masa sih Mbo, saya ngeyakinin biar dia nggak takut aja gitu. Dia mendengar suara itu, dia teriak astagfirullahaladzim, dia langsung kabur ke depan. Waktu itu keadaan tuh lagi sepi, lagi pekerja juga kan lagi pada pulang kampung. Wah di situ saya merinding juga. Sebenarnya sempat takut juga disuruh nginep di rumahnya bos itu. Dan saya juga sampai cari-cari info itu rumah dulunya bekas apa gitu kan sama tetangga-tetangga. Soalnya kan di situ emang kayaknya agak suka-suka menampakkan sih. Kalau mengganggu sih enggak ya, suka-suka menampakkan aja. Oh ya, dan satu lagi cerita dari yang pekerja di situ juga, yang sempat kerja di situ. Jadi ini dulu yang tukang potongnya itu Pak Haji, saya manggilnya Pak Haji, nama aslinya siapa lupa saya. Punya anaknya seumuran saya. Dia itu tidur di meja potong, tidur biasa kan, itu kan karena nggak ada kamar, jadi biasa pada pekerja pada tidur agak geletakan di meja potong itu berhadapan dengan jendela dan pintu luar. Nah jadi malam-malam itu dia tertidur mendusin gitu, kayak mendusin. Tahu kan mendusin itu bahasa apa sih? Atau terbangun gitu. Nah ketika terbangun itu dia melihat penampakan pocong di jendela. Saya juga nggak tahu, mungkin kalau saya jadi dia mungkin saya udah kabur kali, tapi dia kagak, katanya dia melanjutkan tidur lagi. Ketika dia melanjutkan tidur lagi, akhirnya dia besoknya kita ke ayahnya mungkin. Jadi itu emang dulu kan di depan itu ada bekas pohon mangga yang sudah ditebang, kata tetangga sebelah itu mungkin penunggu situ. Nah tadi saya kan sempet cari-cari info kan tentang rumah itu. Jadi tuh ternyata dulunya ada keluarga itu mempunyai anak perempuan 1 dan dia bunuh diri kamar yang kedua yang jadi kantor. Ketika saya tahu itu
saya narik napas itu pantesan ya, mungkin yang suka napak-napakin itu wanita kali ya, nggak habis pikir saya. Oke, mungkin kali ini itu aja cerita dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang jelas atau yang tidak dimengerti, jangan dibully karena saya baru pertama kali berhadapan di depan kamera. Biasa saya di belakang kamera ngurusin itu tuh, fokus, cari titik fokusnya, setting lampunya. Dan sekarang saya ngomong sendiri di depan kamera. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Mungkin selanjutnya saya akan menceritakan hal-hal mistis dari narasumber atau dari tweet-tweet yang mungkin saya akan ceritakan kisah-kisah misterinya. Oke, terima kasih telah mampir di channel saya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan di like dan subscribe. Jika tidak suka, jangan diapa-apain. Support terus saya supaya saya semakin semangat buat video-videonya. Mungkin itu aja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.